Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita sama saya Tommy, dan kali ini bukan ngabuburit lagi. Mungkin tempatnya ngabuburit tapi di musim arus mudik balik ya. Di H-3, 3 hari menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Saya sekarang ada di kawasan Cinunuk mengarah ke arah timur ya. Eh, kita akan coba susuri bagaimana situasi arus mudik di jalur selatan. Sebenarnya yang sebelumnya kita udah pernah sempat ambil gambarnya ya, kondisinya seperti apa, dan sekarang adalah waktunya. Ya elah. Ini bisa bisa dilihat sama teman-teman bagaimana situasi di Cinunuk saja sudah seperti ini gitu ya. Baru jam 5.30 kurang lebih ini. Uh, udah mulai padat atau banyak ramai dikunjungin atau dilintasi sama para pemudik-pemudik yang menggunakan sepeda motor dengan kayaknya sih jarak-jarak dekat lah ya, atau nggak terlalu jauh-jauh amat gitu, masih di Jawa Barat aja gitu. Nah, ini motoris sudah mulai melintas di area Cinunuk dan sekitarnya. Cuaca cerah, cuaca cerah. Alhamdulillah, hirobil alamin, cuaca cerah di 3 hari menjelang Lebaran ini, di Hamin 3, nggak kerasa ya. Kita lagi kita Lebaran tuh di timur, di ufuk timur kita sudah melihat apa namanya, fajar atau cahaya matahari, pembayungnya sudah kelihatan. Di atasnya ada bulan sabit ya, menjelang akhir Ramadan, bulan sabit. Begitu, tampak jelas. Dan tadi saya sebetulnya mau nge-shoot sesuatu nih, tapi kelewat dan dia masih ada di belakang. Nah, yang kayak begini nih. Ada barusan saya lihat ada elep jurusan atau ya jurusan apa ya tadi, Garut Cikajang apa segala macam, itu penumpangnya di atas ya, kacau juga, penumpangnya di atas. Oh ya, ini saya ngerekam sementara pakai Insta360 X3, ditaruh di depan di stang saya. Jadi GoPro Hero 9-nya yang ini saya belum pakai, masih belum saya hidupkan gitu. Nanti kita lihat siapa ya, karena perjalanan kita hari ini kita explore lah. Tuh lihat tuh, ini nih, Pak, kita lihat ya. Ini penumpang dengan full muatan, bapak, ibu, 2 orang anaknya ya. Sayang, itulah mudik. Jadi di depan nanti ada pom bensin, saya mau isi dulu bensin, persiapan perjalanan kita hari ini. Semoga dalam 12 jam ke depan kita mendapatkan banyak hal menarik ya, yang terekam di kamera, baik kamera Insta360 saya ataupun di GoPro Hero 9 Black saya nantinya. Oke, nanti kita lanjut ya. Aduh, ternyata pom bensin penuh banget. Sudah, kita lanjut dulu aja. Nanti kita isi di depan karena masih banyak lah pom bensin di depan mah, di jalur mudik ini mah aman-aman lah. Kita masuk di jalan percobaan ini mendekati Cileunyi ya teman-teman. Nah, seperti bisa dilihat ini antara aktivitas warga lokal dengan para pemudik yang menggunakan sepeda motor atau roda 2 bercampur atau ya berbaur gitu. Semoga
mendapatkan apa namanya, sesuai ekspektasi ya, kita mendapatkan bagaimana situasi atau suasana jalur lintas selatan pada saat mudik balik 2024 ini. Saya coba nyusulin, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan saya nggak banyak, karena saya juga harus laporan nih ke kantor. Nah ini kayak di depan nih saya harus laporan nih, mudah-mudahan nggak terlalu banyak inilah berhenti, ataupun ya kita bisa tembus ke perbatasan Jawa Tengah mungkin. Kita ikutin bagaimana pergerakan pemudik dan bagaimana nanti mereka berpisahnya di mana gitu ya. Kita lanjut ya. Nah ini ibu ini jelas warga lokal, dia nggak pakai helm, mungkin dari pasar. Nah, dia udah berbaur sama pemudik yang mungkin dari Jakarta, dari Banten, dari lain sebagainya gitu. Luar biasa kan. Dan pagi ini alhamdulillah cerah. Semoga para pemudik pun cerah hatinya ya. Ini asli beneran tuh, bagus loh view-nya. Kita coba ambil di depan lah ya. Saya akan berhenti dulu di depan. Nah itu lihat Gunung Gelis, luar biasa. Oke, ternyata memang ya sebagian ada yang memang ke arah Sumedang ya, tapi sebagian besar mengarah ke arah Garut, Tasik, Ciamis dan lain sebagainya. Saya mau coba berhenti dulu di sini. Kita lanjut. Tuh di atas sana kelihatan tuh. Kita lanjut ya. Sudah masuk ke kawasan Simpang Susun Cileunyi. Suasananya ya seperti ini, masih ramai lancar meskipun pergerakan para pemudik sudah mulai nampak sekali terlihat gitu. Eh, ke arah, terutama ke arah ini ya, ke arah apa namanya, ke arah timur, ke arah Garut, Tasik, Tasik, Ciamis, Banjar, Pangandaran dan Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah lah, Jawa Timur masih jauh. Oke, ini ada pertemuan dengan jalan yang mengarah dari jalan tol gitu. Nah ini banyak sekali lihat penumpang di sini menggunakan elop ya. Memang nampaknya betul ya, hari ini juga menjadi salah satu yang diprediksi menjadi puncak arus mudik 2024 di kawasan Cicalengka, Raja Ekek ya, Raja Ekek yang melalui jalur selatan nih, Nagrek. Oke, kita lanjut aja karena situasinya masih relatif aman-aman aja ya. Semoga ini lancar terus dan cuaca cerah. Alhamdulillah. Sekarang 5.38. Oke, setengah 6 ya. Tanggal 7 April 2024. Kawasan Rancaikek. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ini di depan ada perlambatan ini. Biasa ya, ada aktivitas dari pergantian shift di pabrik. Nah, ini bisa dilihat yang para pemudik sudah mulai memadati. Jadi yang aduh, ini dari ke Purwokerto. Jadi yang dari apa namanya? Dari tol atau dari tol roda 4 ya, roda 4 dengan yang dari jalan arteri, jalan nasional dari ya, Nasution kemudian masuk ke kawasan Cileunyi. Nah, sekarang bergabung dan juga dari Jatinangor gitu.
gabung di satu lokasi, di satu ruas jalan, ini di kawasan Ranca Ekek. Dan inilah hasilnya. Belum jam 6 pagi ya, sudah seperti ini di H-3. Ini di daerah Cipasir, Ranca Ekek. Luar biasa ya, tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga eh, mudik balik, jadi harus dinikmatin. Oke, okay. Nah ini dua kamera saya, Insta360X3 dan GoPro Hero 9 Black. Saya mainin nih, asik saya main. Mengapaan mainin? Lereng. Saya on kan dua-duanya ya. Sebetulnya satu aja sih cukup. Cuma pengen nyoba dulu aja nih, dua-duanya. Oke, okay. Gua lagi pisor ah. Mana nih? Ini. Nah, susah banget. Ini menjadi salah satu apa? Eh, ruas paling favorit ya para pemudik. Padahal udah jelas tiap tahun tuh kayak begini gitu. Ya, maksudnya eh, padatannya kayak begini. Itu bahkan yang ya mungkin karena memang arah pulang mereka itu tidak terlintas sepenuhnya oleh ruas jalan tol ya. Mungkin kayak begitu. Jadi mereka milih lewat sini. Kalau yang uh, roda dua sudah jelas lah. Mana ada motor lewat tol. Kecuali di Bali ya. Sama di Madura. Suramadu. Dan itu bukan tol lagi Suramadu mah. Tol ya. Ya bukan lah. Nah itu kurang lebih. Jadi ya gimana lagi gitu. Ritual tahunan. Eh, mereka yang hari ini mungkin pulang kampung, mungkin generasi berikutnya gitu ya. Atau mereka yang baru misalnya mengalami pulang kampung gitu. Karena sebelumnya mereka di sana di kampung halaman, kemudian mereka bekerja ataupun menikah gitu ya, harus merantau ke luar dan akhirnya ya mereka mudik gitu. Mungkin seperti itu. Gua nggak mudik. Gimana ya? Mudik sih. Saya juga mudik sama. Nah ini di sela-sela apa namanya kerjaan saya gitu. Saya pasti mudik tuh, mampir. Nah orang tua kebetulan juga memang masih ada ya ibu. Nah, ini suasananya seperti ini ya teman-teman. Hamin tiga nih. Nyala abangku, nyala. Tuh lihat cerah banget. Aduh, jos. Ini hari yang indah untuk mudik asik. Mudik asik, mudik bahagia. Oke, lanjut. Tuh ini kan banyak yang ke Garut ya, ke Garut. Plat nomornya Z.
Ya, kita udah nyampe di Nagreg ini, teman-teman. Kecamatan Nagreg. Bener ya, udah bahkan kurang dari jam 6. Jam 6 lah, jam 6 nih. Sebentar, saya nggak ngeliat jam. Aduh, nggak nyala. Ya, jam 6 lewat 7. Kita udah sampai ke Kecamatan Nagreg, dan di sini banyak sekali posko-posko ya. Oke, saya kayaknya mau ambil dulu ini deh. Eh, ada yang menarik nih, posko Yamaha ya. Tadi sebelumnya juga saya apa namanya dapat di daerah apa namanya posko Honda. Mau ambil ini boleh bang ya? Kita lanjut ya tadi.
Oke, nah ini yang namanya Jalan Caga. Oke, kita coba jalan lagi ya ke arah kita ke arah Garut ya. Oke, ke arah Garut dulu. Kalau ke sana itu ke Tasik, Limbangan dan lain-lain. Dan situasinya masih lumayan terkendali lah sampai dengan saat ini. Kenapa? Ngapain Bang ke Garut dulu? Nah, ini dia. Saya mau kasih lihat buat kalian-kalian ya yang eh, berencana menghabiskan liburan di kawasan Priangan Timur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan lain-lain. Nah, untuk yang satu ini atau mungkin dua lah mungkin ya, saya mau kasih tahu opsi mana sih tempat tempat ngabisin liburan Lebaran kalau di wilayah Garut ya. Nah, oke, kita cabut ke Garut ya. Jadi saya mau kasih lihat eh, mungkin salah satunya udah terkenal ya. Nanti saya mau kasih lihat seperti apa yang namanya situat danau-danau gitu ya. Situ itu ya danau di kawasan Garut, nah, terutama yang dekat dengan Nagreg ini. Jadi kalau misalnya apa di daerah Nagreg dan lain sekitarnya situ tuh macet, saya mau udah daripada macet habisin ini mending ke Garut dulu. Nah ini mungkin istirahatnya sambil bisa nikmatin pemandangan di kawasan situ-situ di Garut. Saya kasih lihat tuh yang pertama situ Cangkuang ya. Nah itu dengan candi Cangkuangnya di dalam. Tapi nggak akan masuk ya saya ya. Nanti cuma liatin aja ya ini situ Cangkuang tuh. Yang kedua situ Bagenit. Oke. Ini yang seperti apa situ Bagenit sekarang gitu. Setelah dia mengalami revitalisasi atau direvitalisasi di era pemerintahan gubernurnya Ridwan Kamil ya tahun lalu atau 2 tahun terakhir. Dan satu lagi situ yang ya mungkin kedengarannya jorok, tapi dia lebih tepatnya embung-embung air lah ya. Itu namanya ada di kawasan Lewi Goong. Situ apa? Nanti kita lihat ya. Oke, lanjut dulu kita ke arah situ Cangkuang dulu ya, yang terdekat dari lokasi ini. Oke guys, ada yang menarik nih di depan ya, bisa dilihat. Mudik itu nggak berat, yang berat itu ketika ditanya kapan punya anak. Ah, ya gitu, kalau ditanya-tanya gitu. Ya sih, biasanya yang ditanya tuh kapan kawin atau misalnya yang lagi sekolah ya kapan lulus gitu. Terus udah lulus gimana kerja di mana gitu ya udah gitu. Udah kerja kapan nikah? Gitu. Nah, udah nikah kapan kesini lagi bawa anak atau kapan punya anak? Nah, itu tuh. Itu pertanyaan-pertanyaan klasik. Kalian tuh pernah ngalamin gak sih? Kayaknya pernah lah ya. Ya, namanya juga saudara, orang tua, ya wajar lah tanya. Mereka kan bentuk perhatian barangkali ya. Karena nggak mungkin diem aja nggak nanya-nanya kan gitu. Pertanyaan pertama paling standar kan kayak gitu-gitu. Kalau sekolah kelas berapa sekarang? Nah itu. Atau kalau udah kuliah, semester berapa? Kapan lulus? Gitu kan. Kalau udah lulus, kerja di mana sekarang? Oh kapan kerja? Gitu. Tuh. Nah, udah gitu, kapan nikah? Katanya gitu. Mana calonnya nggak dibawa sini? Kapan nikah? Gitu kan. Udah nikah? Tanya. Kapan punya anak? Gitu. Atau
Ya tadi, kenapa anaknya nggak dibawa? Nanti ke sini bawa anak ya, sekalian anaknya ya. Ya, gitulah. Menarik ya. Yuk, kita udah nyampe ke kawasan Cikini, Kadungora ya. Di 500 meter lagi di depan ada pos pengamanan. Asik. Di Polres Garut. Nah, di lokasi ini, ngomong-ngomong ini, bentar. Kayaknya saya isi bensin dulu deh ya. Oke deh, sambil jalan kita lanjut ya. Ini kita udah masuk ke kawasan Kadungora, tadi udah ngisi bensin. Nah ini di Lingkar Kadungora, Jalan Soekarno-Hatta tepatnya ya. Namanya Lingkar Kadungora. Saya sambil transfer dulu. Ayo tuh, nanti Insta ke sini. Ini anaknya sebetulnya pakai Insta di sini nih. Aduh, tapi sudah lah. Lagi ditransfer dulu filenya. Ih, kok banyak orang gila ya? Dari tadi saya lihat. Ini pemandangan alamnya di sini. Kadungora, Garut. Itu Gunung Haruman, ini Gunung Kaledong, dan itu Gunung Guntur. Seperti ini. Tutup visor dulu. Asik. Oke. Okay. Aktivitas warga ya. Jadi Insta ini sambil dicas tuh. Eh, dan juga sambil mindahin ngadep, mindahin filenya dulu biar gampang aja. Dan posisi bensin udah aman lagi. Itu di depan kita adalah Gunung Haruma. Asik. Dan di samping kita ada bis Prima Jasa. Tujuan Singaparna, Tasikmalaya. Oke. Ya kita dari sini nanti ke arah situ Cangkuang dulu aja ya. Lihat-lihat. Di sini juga sebenarnya untuk nyantai-nyantai asik nih. Cuma kalau jam segini ya panas. Begitu. Jalan Lingkar Kadungora. Kenapa Bang lewat sini? Kan lewat sana nggak boleh. Lurus terus tuh ke sono. Jadi sama polisi ditutup dan diarahkan ke sini berputar. Jadi jalan di sana tuh hanya untuk dari arah dari Garut menuju ke arah Nagreg ya. Nah ini juga kan petugas sudah mulai banyak yang ini ya, yang ngatur gitu. Karena pemudik udah mulai banyak nih, yang ke Garut, yang ke Singaparna, mungkin ya Tasikmalaya. Kok banyak orang gila ya dari tadi yang buang sini. Asik banget tuh lihat pemandangannya. Aduh, tadi ah. Saya mau rekam pakai Insta aja dulu ya. Oke, kita rekam lagi pakai Insta 360 dan inilah pemandangannya, guys. Yo, uhuy. Mantap, Bray. Yo, kita
kita lintasin dulu ya. Aduh, aduh, mantep banget pemandangannya. Dah, cuacanya cerah. Mudah-mudahan nggak over exposure. Uh, jalanan paling seneng saya lewatin kalau lewat sini. Pagi, sore, tetep aja cakep lah pokoknya. Jalan Lingkar Katungora alias Jalan Soekarno-Hatta. Aduh, itu keren burung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, balik lagi ya. Tadi sorry, setelah beberapa saat eh, saya mampir dulu ke Garut, ke beberapa lokasi ya, termasuk ke tempat saudara saya. Itu ya ngambil beberapa footage, termasuk diantaranya tempat-tempat yang memungkinkan untuk nanti istirahat gitu ya. Bentar, ini nggak pakai sarung tangan nih, aduh. Sorry. Balik lagi ya. Setelah beberapa detik saya berhenti dulu tadi ke tempat saudara, terus akhirnya saya memutuskan untuk lanjut ngambil beberapa footage dan nah ini salah satunya ke jalan ini nih. Ini kalau ke kiri, ini Tugu Pancasila ya. Tepatnya di persis di depan Polsek Leuwigoong, Garut. Ini kalau ke kiri ini ke Leles. Nah tadi juga saya sempat ngambil dari daerah sini ya, dari Cangkuang, kemudian juga ke situs Sarkajut, situs Sarkantit. Terus kita berusaha ngambil dulu ke situ Bagenit. Nah, ini ke jalan alternatif ya. Ini ke Leles, ke sana. Nah, ini nanti keluarin di dekat pasar Leles. Setelah pasar Leles, kalau dari bawah atau sebelum pasar Leles, sebelah kanan ya. Kalau dari bawah sebelah kiri, dari arah Nagreg, kalau dari arah Garut sebelah kanan. Nah, ini lanjut. Nah, ke sana itu ke arah Cibatu atau bisa nebus lagi ke Limbangan, ke Malangbong ya. Ke Limbangan maupun ke Malangbong lewat Cibiuk, lewat Leuwigoong, lewat Kersamanah, Cibatu, itu bisa anak sana. Nah, sementara ke bawah nih ke sini ke sana itu ke Garut ya. Nanti kalau sebelum Cipanas kalian bisa nemu jalan yang namanya belok kiri tuh ya. Nah, itu nembusnya ke jalan situ. Bisa ke Cipanas belok kanan atau bisa lurus langsung ke Kota Garut gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini simpang
Simpang Pancasila ya, Tugu Pancasila. Nah, ini depan Polsek Leuwigoong tepatnya. Nah, ini salah satu jalan alternatif yang bisa dilakukan diambil ya oleh para pemudik, oleh kalian yang mau pada mudik dan menghindari kepadatan sekitar Limbangan. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Oke, kita lanjut dan view-nya nih. Gunung Telaga Bodas. Jos ya. Apapun lah kalau di selatan di Garut, di Tasik, Jawa Barat, Selatan udahlah paling top Margonop. Kita lanjut ya. Ini kita akan terus ke saya sih rencananya mau keluar di Pasar Bandrek tuh. Artinya ke daerah Cibatu. Tapi ada juga bisa yang nanti lewat namanya Sasak Besi ya. Atau juga ke Cibiuk. Dan ini Google Map udah saya arahkan ke tempat yang saya inginkan gitu. Nanti kita lanjut aja videonya ya. Sambil jalan. Oke? Okay? Thank you. Tapi ini, nah ini nih. Ini jalur alternatif yang menyuguhkan landscape keren gitu. Di sebelah kiri saya itu Gunung Harungan. Tuh, Gunung Harungan. Nah, di sebelah sana itu jalan utama ya. Masuknya jalan apa namanya? Nagreg Limbangan. Ini di kawasan Cibiut. Cibuduk. Oke. Okay. Leuwigoong. Gitu di depan nanti nggak lama lagi kita akan ketemu lagi perlintasan kereta sebidang. Ini namanya Kampung Cibuduk. Belok kanan setelah toko karya abadi, di sebelah kanan ke Jalan Cibatu, Leuwigoong. Nah, itu dia. Kita diarahkan ke Cibatu ya. Artinya memang kita tidak akan keluar lewat Limbangan, tapi akan ke arah Cibatu. Oke, kita ikutin ya. Nah, ini depan nih, jalannya nih. Nah, kalau lurus, kanan setelah toko karya itu ke Limbangan. Sebelah kanan ke Jalan Cibatu, Leuwigoong. Kita akan ke Leuwigoong, Cibatu, Wanaraja. Nah, itu tujuan untuk ke Limbangan ya, lurus. Dan ini perlintasan kereta sebidang ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Ini mengarah ke Cibatu. Nah, ini stasiun Leuwigoong. Ini tadi ya yang saya bilang ke jalur alternatif. Tapi ini mah udah rame gitu jalan ini. Karena warga juga aktivitasnya tinggi di sini, cukup tinggi. Apalagi kalau pas Lebaran. Karena ini juga udah menjadi daerah-daerah tujuan mudik ya dari para pemudik-pemudik dari Jakarta kayak gitu-gitulah. Mereka yang bekerja di luar kota tuh ada yang orang Leuwigoong, orang Cibatu, kayak gitulah. Tukang cukur biasanya orang Cibatu tuh. Betul nggak sih? Nah, kalau nggak kalau orang Cibatu, orang Cipanas gitu, Garut. Gitu. Oke, lanjut terus. Jangan dulu di inilah. Nanti di depan aja saya ini ada Cibatu. Nah, ini. Dan mungkin video ini nggak saya bikin dalam satu ini ya nanti ya. Takutnya kepanjangan sih. Mungkin ada 2 segmen atau dua bagian gitu. 2 part. Atau bagian dari Ngabuburit tapi edisi mudik balik ya. Jadi judulnya tetap Ngabuburit, edisi mudik balik.
atau lihat aja nanti lah. Ini jalur Cibatu. Dulu waktu kecil saya sering lewat sini karena saudara saya banyak di sini. Wah, saya di sini ada. Meskipun ya sekarang memang udah nggak jarang keluarga ya, karena anak-anaknya Wak juga ada yang di Tangerang dan lain sebagainya. Ini Sungai Cimanuk, teman-teman. Nah, Babakan Cimanuk tuh. Nah, dulu banyak kisah-kisah urban legend di sini ya. Pokoknya nggak ada yang pernah berani lewat sini malam. Kalau dulu kata almarhum bapak saya sih, eh, apa ya, orang tuh pada nggak berani tuh karena ketakutan banyak jurig katanya. Padahal kata bapak saya bukan jurig sebetulnya. Itu kan bayangan-bayangan yang ada di otak mereka aja gitu ya. Tapi lebih menyeramkan aja sebetulnya ya begal gitu. Gitu, bro. Tapi memang sih kalau dulu serem banget loh. Sekarang mau rame. Tuh lihat ini udah banyak bangunan lagi. Dulu mah serem banget. Seriusan serem. Ini gelap. Jelas lah ini malam juga masih tetap gelap ya. Gitu. Jalan Cibatu. Kita ini repot nih, agak repot beneran nih. Saya nggak tahu, nggak ngerti kenapa ya. Biasanya Eiger nggak kayak begini nih. Jadi sarung tangan ini nih, nah ini nggak, ini saya pecat nih. Ngelintasin alun-alun Cibatu ya, mengarah ke Malangbong. Nah itu. Dan di sebelah kanan saya atau sebelah kiri ya. Oh iya sebelah kiri nih kalau nggak salah. Itu stasiun Cibatu. Bisa sebetulnya barusan lewat belok kiri ya. Itu ke nantinya ke Sasak Besi, Kersamanah. Bisa ke sana juga. Tapi saya mau coba jalur ini deh. Nantinya keluarnya di Bandrek. Daerah Sukawening ya. Hmm. Nah ini di depan udah jelas tuh, ada tulisannya kiri, teman-teman. Sorry ini GoPro saya barusan hilang sinyal. Udahlah kalau gitu matiin dulu aja GoPro-nya bentar ya.
Tuh ini nggak mau, ini kadang-kadang si ini tuh saya nggak ngerti kenapa ya sarung tangan ini nih. Tadi kadang bisa, kadang enggak. Tuh dia nggak mau, ntar dulu ya. Jadi harus dicabut dulu. Bentar. Sorry. Nih harus cabut dulu. Nggak tahu ini kenapa ya. Saya nggak ngerti. Matiin dulu aja lah. Oke. Kita pakai Google Map-nya lagi. Nah ini di daerah Bandrek. Kita langsung belok kanan aja. Lihat situasi. Nah ini pasar Bandrek, teman-teman. Ayo kita cari tempat dulu ya untuk berhenti. Ini kita udah nasional 3 lagi nih. Jadi kurang lebih kayak begitu ya tadi ya. Mudah-mudahan terekam dengan baik dan bisa dipahamin. Maksudnya mudah gitu ya dipelajarinya. Nah, kita kembali ke jalur mudik utama di selatan. Nah, ini namanya daerah Bandrek tadi ya. Kita mengarah ke Limbangan, Malangbong. Dalam rangka ngabuburit edisi mudik balik Lebaran. Sini ada pom bensin cukup gede di sebelah kanan. Dan sejauh ini kalau dari Bandrek sih lancar tuh. Kita nggak perlu kenceng-kenceng lah. Jadi di sini juga banyak tempat istirahat. Manfaatin lah waktu istirahat kalau memang terpaksa harus istirahat, jangan maksain gitu. Kalau udah capek atau ngantuk, supaya si badan juga kembali fit ya, jangan dipaksain. Termasuk juga kendaraan, jangan dipaksain dah. Biarin mereka istirahat juga, biar nggak panas, overheat dan lain sebagainya. Kayak gitu-gitu. Nah ini ada rest area, itu sebuah masjid tuh. Sebelah kiri Masjid Babus Salam. Nah itu biasanya kalau pas puncak harus mudik atau di hari H gitu ya, ini padatnya luar biasa ini. Sampai situ tuh antriannya tuh dari ini teman-teman dari Polres Garut. Ini hati-hati ya, karena kita juga udah bergabung lagi sama segala bentuk kendaraan, segala macam jenis kendaraan, termasuk di belakang nih bus Prima Jasa. Jadi tetap fokus.
Lupa saya nggak ngambil. Atau mungkin baiknya saya ambil dulu aja lah. Mana bis Prima Jasa tadi hilang? Ya, ini ada kepadatan nih kayaknya. Belum jauh dari tempat tadi kita. Oke, seriusan. Barusan di atas lewat kereta, aduh, nggak kerekam deh. Kereta, aduh, kereta dari Jawa. Kereta dari jauh, dari Bandung, jarak jauh maksudnya. Ini saya sampai lewat bahu jalan begini. Biarin deh, ada kepadatan. Menjelang Malangbong. Dan ini diyakinin biasanya memang karena ini aktivitas di Malangbongnya ya. Karena itu ada pertigaan atau simpang Malangbong yang tadi saya sempat bilang yang mengarah ke Sumedang ya, lewat jalan lewat Wadok begitu. Jadi kalaupun ada perlambatan seperti ini ya wajar sih. Karena memang aktivitasnya tinggi. Sekali lagi, aduh, gapro saya jatuh lagi, sial. Ntar dulu, saya mau